Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bumil sehat? Selamat datang di video edukasi ibu hamil Puskesmas Sungai Guntung. Kali ini kami akan membahas tentang kehamilan resiko tinggi. Jadi, apa itu kehamilan resiko tinggi ya? Kehamilan resiko tinggi adalah kehamilan dengan berbagai faktor resiko yang dapat menyebabkan terjadinya komplikasi dan mengganggu proses kehamilan hingga bersalin serta mengancam jiwa ibu dan janin. Nah, siapa saja yang termasuk ibu hamil resiko tinggi? Yang pertama adalah kelompok resiko pertama, ibu hamil usia kurang dari 20 tahun, ibu hamil usia lebih dari 35 tahun, terlalu dekat jarak kehamilan anak terkecil kurang dari 2 tahun, terlalu jauh jarak kehamilan anak terkecil umur 10 tahun atau lebih, terlalu banyak anak 4 atau lebih, tinggi badan kurang dari 145 cm, pernah gagal kehamilan, baik itu keguguran ataupun bayi mati dalam kandungan, pernah melahirkan dengan vakum, forceps, plasenta dirogoh, diberi infus atau transfusi darah akibat perdarahan, pernah operasi sesar. Untuk kelompok resiko kedua, penyakit pada ibu hamil seperti kurang darah, TBC paru, malaria, kencing manis, penyakit menular seksual, penyakit jantung, bengkak pada muka dan tungkai disertai tekanan darah tinggi, hamil kembar 2 atau lebih, hamil kembar air, bayi mati dalam kandungan, di mana ibu hamil tidak merasakan gerakan bayi, kehamilan lewat bulan. Selanjutnya adalah kelompok resiko ketiga, letak sungsang dan letak lintang. Perdarahan pada kehamilan ini, kejang-kejang atau keracunan kehamilan terjadi pada umur kehamilan 7 bulan atau lebih pada ibu dengan keracunan kehamilan. Lalu, apa ya bahaya yang ditimbulkan dari kehamilan resiko tinggi? Bayi lahir belum cukup bulan, bayi lahir dengan berat badan lahir rendah, keguguran, perdarahan sebelum dan sesudah melahirkan, janin mati dalam kandungan, ibu hamil atau ibu bersalin meninggal dunia, keracunan kehamilan atau kejang-kejang. Jadi, apa yang harus dilakukan jika terdapat faktor resiko dalam kehamilan? Tentunya, ibu hamil harus memeriksakan kehamilan sedini mungkin dan teratur, baik itu ke bidan, puskesmas, atau rumah sakit paling sedikit 6 kali selama kehamilan. Memeriksakan kehamilan harus lebih sering dan teratur jika ditemukan faktor resiko dalam kehamilan. Ibu hamil juga harus rajin membaca buku KIA yang memuat informasi tentang kehamilan, persalinan, nifas, dan bayi baru lahir. Makan makanan yang bergizi seimbang, hindari stres, dan selalu berpikir positif. Ibu hamil harus segera ke puskesmas atau rumah sakit jika dijumpai tanda bahaya pada kehamilan, yaitu muntah terus-menerus dan tidak mau makan, demam tinggi, bengkak pada muka dan tungkai, sakit kepala atau kejang-kejang, janin dirasakan kurang bergerak, air ketuban keluar sebelum waktunya, perdarahan pada hamil muda atau tua.